Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bodin. Di video kali ini aku akan share ke kalian resep pesanan aku ya teman-teman. Ada tape ketan, kemudian bebek goreng spesial yang benar-benar enak banget. Dan juga yang terakhir ada resep lemper isi abon sapi. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja ya tonton videonya sampai habis. Ini dia bahan-bahan untuk membuat tape ketannya. Yang pertama ada 1,5 kg ketan putih yang sudah aku rendam selama 2 jam dan aku tiriskan. Selanjutnya ada pewarna makanan warna hijau muda secukupnya. Ada 3 keping ragi tape, kemudian ada 4 sendok makan gula pasir. Langkah yang pertama, tambahkan pewarna makanan secukupnya di atas ketan, kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan kukusan, kemudian didihkan airnya terlebih dahulu. Setelah mendidih, masukkan ketan ke dalam kukusan dan kukus selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat ketannya, tempatkan di wadah yang berlubang-lubang seperti ini ya. Kenapa harus di wadah yang berlubang-lubang? Soalnya setelah ini kita akan siram dengan air dingin. Di sini aku pakai air keran aja, air mentah nggak apa-apa, karena setelah ini kita akan kukus lagi ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, kok pakai air mentah? Nggak apa-apa ya. Nah, setelah ketannya tersiram air semuanya, seperti ini, kita akan masukkan lagi ke dalam kukusan. Selanjutnya, kita akan kukus lagi selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kita angkat dan dinginkan di wadah yang lebar hingga benar-benar dingin. Tips agar tape ketan jadi. Yang pertama, pastikan semua peralatan bersih dan bebas dari minyak, karena minyak inilah yang membuat tape ketan gagal ataupun hasilnya terasa masam. Yang kedua, setelah tahap pengukusan, jangan sampai ketan tersentuh tangan, karena pada dasarnya tangan kita kan berkeringat ya. Nah, keringat sendiri kan mengandung lemak, nah makanya jangan sampai bersentuhan langsung dengan ketan, gunakan sendok ataupun spatula. Yang ketiga, pastikan ketan benar-benar dingin sebelum memberi ragi, karena kalau ketan masih panas, raginya dijamin akan mati dan ketannya gagal. Selanjutnya, kukus hingga kematangan pas, supaya setelah jadi tape nanti nggak ngeletis ya. Yang terakhir, tutup rapat, jangan dibuka hingga minimal 2 hari. Tahap selanjutnya adalah pemberian ragi. Ragi dan juga gula pasirnya tadi udah aku blender hingga halus ya teman-teman. Kemudian taburkan di seluruh permukaan ketannya. Setelah itu aduk, balik, dan taburi hingga benar-benar rata. Selanjutnya siapkan wadah yang ada tutupnya, kemudian alasi dengan daun pisang. Daun pisangnya boleh di skip ya, nggak pakai alas juga nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan aja ketannya ke dalam wadah itu. Nah, setelah semuanya masuk, kita tutup bagian atasnya dengan daun pisang lagi. Kemudian tutup rapat dengan tutup wadahnya ya. Setelah itu simpan minimal selama 2 hari dan jangan dibuka-buka kalau belum 2 hari. Nanti takutnya tapenya gagal. Nah teman-teman, ini dia hasil tape ketannya setelah 2 hari. Lihat, ini dengan matangnya itu pas banget, nggak ngeletis sama sekali dan rasanya manis. Nah, di bagian bawah tuh banyak banget airnya ya. Pokoknya ini tuh mantep banget dan patut dicoba. Ini dia bahan-bahan untuk membuat bebek gorengnya. Yang pertama pastinya ada bebek.
sebanyak 3 ekor dan juga ati amplanya. Tips supaya bebek tidak alot dan tidak amis. Yang pertama, pastikan mencuci bebek hingga benar-benar bersih, mulai dari sisa-sisa bulu-bulu yang kecil-kecil dan juga lendir-lendirnya. Yang kedua, lumuri dengan jeruk nipis. Nah, ini tuh berfungsi banget untuk menghilangkan amis. Yang ketiga, buang bagian ekornya ya, atau aku menyebutnya brutu ya teman-teman nih. Di bagian paha yang atas, nah nih, tepatnya di sini itu terdapat bulatan kecil yang warna kekuningan, itu isinya lemak. Nah, lemak itu harus dibuang ya, karena akan membuat bebek dimasak itu amis. Yang keempat, gunakan bumbu aromatik lebih banyak. Nah, di sini aku pakai daun-daunan nih yang banyak. Di sini ada daun jeruk, serai, dan juga daun salam. Daun jeruknya ini sebanyak 20 lembar, daun salamnya ada 5, kemudian serainya ada 3 yang sudah dimemarkan. Terus aku juga pakai jahe dan juga lengkuas ini yang lebih banyak, ini udah aku parut ya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini ada bawang merah, bawang putih, terus ini ada kunyit, ketumbar, kemiri, dan juga lada bulat. Kalau mau pakai lada bubuk juga boleh. Oke, langsung kita mau haluskan bumbu halusnya dulu. Setelah bumbu halus dihaluskan, kita mau langsung tumis aja ya. Ini udah aku panasin minyak goreng secukupnya. Tumis dengan api sedang aja supaya bumbunya itu tanak dan juga tidak gosong. Jangan lupa masukkan jahe dan juga lengkuas yang sudah diparut tadi, ikut ditumis. Setelah itu masukkan semua bumbu aromatik daun-daunannya ya, daun jeruk, daun salam, dan juga serainya. Kemudian masak hingga tanak. Nah, setelah tanak kita tambahkan air secukupnya saja. Aduk rata. Jangan lupa diberi garam. Untuk bebek gorengnya ini garamnya itu lebih banyak ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Jangan lupa kaldu bubuk itu opsional. Kalau mau silahkan pakai, kalau enggak juga skip juga boleh. Nah, kemudian kita masukkan daging bebeknya. Setelah itu kita akan rebus selama 15 menit. Tips yang terakhir supaya bebeknya empuk, jangan lupa setiap memasak harus ditutup ya, supaya nggak terlalu lama masaknya. Dan ternyata aku lupa masukin ati amplanya, harusnya tadi masukinnya barengan dengan daging bebeknya ya yang di awal, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah ini aku akan masak dengan cara di presto selama 20 menit aja. Selanjutnya lanjut memasak dengan cara biasa sambil ditutup selama 25 menit, jadi totalnya 45 menit. Kalau kalian nggak pakai presto juga nggak apa-apa, masak aja seperti biasa dengan waktu 50-60 menit. Nah, yang terakhir kita goreng dalam minyak panas hingga kecoklatan. Kayak gini hasilnya, aduh enak banget loh. Mau coba? Boleh masak sendiri ya. Next, sekarang kita akan membuat lemper ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada 1,5 kg ketan putih yang sudah aku rendam dengan air selama 2 jam. Kemudian santan sebanyak 700 ml. Ada garam secukupnya dan juga 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Untuk isiannya pakai yang simpel aja, langsung jadi, pakai abon sapi secukupnya. Cara membuatnya, yang pertama didihkan dulu air ya dalam kukusan, kemudian kita kukus ketannya selama 15 menit saja. Sambil menunggu mengukus ketannya, sekarang aku mau memasak santannya dulu. Nih santan, tambahkan daun pandan dan juga garam, masak sampai mendidih. Setelah mendidih,
Kita masukkan ketan yang tadi sudah dikukus selama 15 menit ke dalam santan, kemudian diaduk sampai santannya itu meresap ke dalam ketan ya. Tahap berikutnya kita kukus kembali ketannya selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, lanjut ke tahap pengisian. Yang pertama, aku ambil sedikit ketan, dipipihkan, kemudian diisi dengan isian. Kemudian tutup lagi dengan sedikit ketan, lalu dibulat-bulatkan. Lakukan hingga semua ketan habis. Nah, setelah itu baru dibungkus dengan daun. Cara membungkusnya sama kayak bungkus lontong ya, tapi ini aku skip videonya karena biar nggak terlalu kepanjangan. Setelah semua dibungkus, disemat dengan lidi, baru kita kukus. Kukus selama 30-45 menit. Kemudian setelah dikukus selesai, nanti di pinggirnya itu dipotong, dirapiin, kemudian lidinya dibuang. Nah, ini dia semuanya, ada brownies, tape, terus ada bebek, lemper, dan juga sosis Solo. Oh ya, ini bebeknya tuh nggak gosong ya teman-teman, karena pengaruh cahaya aja tuh jadi agak gelap. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.